Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati, ibu-ibu sehat dulu? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sangat saya hormati, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Petugas kebersihan, petugas keamanan, muadzin, imam, semuanya yang sangat saya hormati. Kita membaca la ilaha illallah dulu, karena la ilaha illallah itu ruh kita. Kita hidup dengan la ilaha illallah, dan mati kita harus dengan la ilaha illallah. Dibangkitkan dari kubur juga atas dasar la ilaha illallah. Bisa masuk surga ya karena la ilaha illallah. Bersama-sama ya, la ilaha illallah. Ya, dalam hati kita ya Allah, tidak ada yang menjadikan kami ini orang baik kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menjadikan saya dan anak-anak saya ini sholat tepat waktu kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menjadikan kami ini berakhlak seperti Rasulullah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menjadikan kami ini sehat, menyembuhkan penyakit kami, illallah, kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa membuat kami ini selalu membaca Al-Quran kecuali atas kekuatan darimu ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberi kesadaran dan kemampuan kami untuk selalu memperbaiki sholat kami kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Ya Bapak Ibu sekalian ya, pokoknya semuanya itu harus kita yakini dari Allah. Saya ini bisa duduk di sini ya karena Allah. Saya bisa menyampaikan ceramah ya karena ilmu dari Allah. Itu. Imam kita membaca yang baik ya karena Allah. Semuanya itu harus dari Allah. Pokoknya diyakini. Semuanya itu Allah yang menghendaki. Pondok itu runtuh ya itu izin Allah. Itu. Izin Allah. Trump masih hidup itu ya kehendak Allah kan? Ayo betul enggak? Trump itu Presiden Amerika itu kok masih hidup, siapa yang menghendaki? Yang jelas Pak, Allah toh yang menghendaki Benyamin Netanyahu masih hidup ya Allah. Ya pokoknya itu Allah, 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 Allah lah, itu ruhnya la ilaha illallah. Lalu kita setiap hari kita membaca Assalamualaikum ayyuhan nabi, salam kepadamu wahai nabi, gitu ya. Semuanya ulangi saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur bahwa ini dalam hati aja ya Pak ya. Kami bersyukur bahwa kami masih bisa bersolawat. Ini nikmat besar, nikmat besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi. Ya Allah, jangan jadikan sholawat pagi ini menjadi sholawat perpisahan kami dengan dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada yang bisa menjadikan saya ini berakhlak seperti Nabi Muhammad, anak-anak kami akhlaknya seperti Nabi Muhammad, kecuali Engkau ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dijemput Rasulullah ketika Israel sudah mendatangi kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, jadikan kami besok bangkit dan dipanggil Rasulullah sebagai kekasihnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tidak ada yang, ya Allah, kami mohon kami dan anak-anak kami besok, istri, suami dan orang-orang yang kami cintai besok bersama Rasulullah di surga. Hadirin sekalian, yaitu yang kemarin saya ajarkan. Jadi kedua-duanya itu. Allahumma sholli ala Muhammad, terus asyhadu an la assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, terus apa? Terusnya apa? Syahadat, tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, yaitu sholawat dan la ilaha illallah itu seperti itu. Baik, itu hanya untuk mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan. Mengulang kembali dulu zikir la ilaha illallah, kita bicarakan sampai tuntas, yaitu nah, itu kita kembangkan la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang melebihi la ilaha illallah, kata Rasulullah. Lalu yang lalu juga saya sampaikan tentang bagaimana tasyahud kita, tasyahud yang baik. Pokoknya Bapak Ibu, saya selalu mengajak tiada hari tanpa penyempurnaan sholat kita. Ya. Soal sampai mati belum sempurna tidak apa-apa, tapi yang penting kita sudah berusaha untuk yang terbaik. Saya ini usia sudah hampir 70 ya, dan saya sudah belajar sholat itu sudah sekian lama ya. Selalu ada doa-doa dari Rasulullah yang belum saya hafal, dan saya harus menghafal. Saya nanti setelah pengajian ini saya pulang, saya jalan kaki. Saya karena ada satu sholawat dari hadis Rasulullah dalam salah satu di antara sholawat Ibrahimiyah itu ada yang menurut saya belum hafal, ya saya hafal. Saya pakai catatan kecil gini saya bawa. Yaitu jadi sholawat Ibrahimiyah yang wabarik kama shallaita ala Ibrahim itu Pak. Itu toh. Itu versinya tidak satu. Itu. Ada yang begini, jadi versinya itu ada beberapa. Yang kita pakai di sini ini hanya versi satu, dan itu semuanya hadisnya itu sangat sahih semua. Cuma kita yang belum hafal. Suatu saat saya ingin mengajarkan Bapak doa Sami Allahu liman hamidah itu yang lengkap. Nah, soal Bapak hafal tidak itu kan urusannya Bapak. Saya ajarnya lengkap, panjang dan itu sangat indah sekali. Nah, ada sholawat Ibrahimiyah itu yang bunyinya begini. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Gitu. Ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad yang itu hambamu dan rasulmu. Hambamu, ya Nabi Muhammad sehebat apapun jadi hambanya Allah toh. Hamba Allah. Wa rasul abdika wa rasulik, yang rasulmu, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terus wa ala ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa ala azwajih, itu wa ala azwajih. Kalau kita kan wa ala ali Muhammad dah ya saja selesai. Tapi ada hadis itu wa ala azwajih wa dzurriyyatih, dan untuk seluruh istri-istrinya Rasulullah, wa dzurriyyatih, dan keturunan-keturunan Rasulullah. Nah itu. Berarti kan kita harus hafal istri-istri Nabi toh. Harus hafal anak-anaknya Nabi dan juga cucu-cucunya Nabi. Terus itu agak panjang sedikit. Nanti saya hafal. Cuma saya usia sekian ini ya masih muda, cuma ya memang agak alot kalau menghafal. Kalau dulu dibaca 200 kali ya sudah selesai. Sekarang itu tidak cukup. Baik Bapak Ibu, itu pengantar.
Imam kita tadi, Mas Ferry tadi itu rakaat pertama itu dalam surah Yunus ya. Ayat itu begini, jangan menjadi orang sengsara karena tidak punya mimpi tentang perjumpaan dengan Allah. Gitu. Perjumpaan Allah dengan perjumpaan yang indah. Alladzina la yarjuna liqa'ana. Itu kata liqa'ana, pertemuan itu. Wa yatma'annu biha, dan sudah puas dengan kehidupan dunia ini. Jangan begitu. Itu orang sengsara. Jadi hidupnya ini sudah merasa sudah bahagia, dan seperti kebahagiaan itu sudah tuntas, yang seperti setelah mati itu tidak ada spekulasi. Seperti kok hidupnya kok sumpah, seolah-olah itu wis mati swarga ngono tok. Kuwi naik. Ya, saya temukan orang-orang seperti itu. Jadi definisi bahagia itu ya hanya dunia saja. Saya temukan beberapa orang yang saya ajak, ayo ikut pelatihan sholat, bahagia. Maaf Rob, aku sudah bahagia kok. Coba, betapa bodohnya dia. Definisi bahagia itu hanya di sini. Saya nggak ada masalah dengan istri, nggak ada anak. Ya saya tahu, tapi ya saya diam saja. Betapa kerdilnya dia membuat bahagia itu hanya untuk dunia. Paham tuh Pak, maksudnya itu ya? Kok kenapa? Anda bisa jamin bahwa Anda setelah mati hidup bahagia? Kalau sholatmu kayak begitu, itu loh maksud saya itu. Definisimu itu bahagia kok kerdil sekali, kok dungu sekali, kok bodoh sekali. Aku sudah bahagia, Prof, tidak perlu lagi. Ya Allah ya Rob, ya tidak apa-apa. Ternyata ada, disindir oleh ayat tadi itu. Satu ya Pak ya. Jadi watma'annu biha, dan itu dia sudah mutmainnah untuk urusan dunia. Oh, sudah ya pokoknya puas gitu. Nggak ada spekulasi. Seperti nggak ada hidup itu setelah mati itu spekulasi. Lalu rakaat kedua itu disindir kita ini. Kita ini kok lebih dekat kepada Allah ketika sakit, lebih dekat kepada Allah ketika punya problem gitu. Mbok ya yang acek gitu loh. Ada uang, nggak ada uang, ya ibadah seperti itu. Ya pokoknya nyebut Allah, la ilaha illallah ya seperti itu. Ini kok ada jamaah dari jauh nih, dari rumput ini. Iya, Masya Allah. Iya, kapan hari datang saya diganti ya, diganti siapa? Lupa saya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana mengukur keimanan kita ini. Caranya bagaimana? Nah, saya mengikuti caranya Ahnaf bin Qais. Ada, bukan sahabat, itu tabi'in. Kalau sahabat itu orang yang pernah hidup semasa dengan Rasulullah, itu sahabat. Sahabat itu ya teman Pak. Sahabat itu teman. Nah, yang namanya teman ya mesti seangkatan toh Pak, itu sahabat. Jadi kata sahabat itu ya teman. Makanya kalau di bahasa Inggris itu ya companion. Ya, companion itu ya teman. Nah, Ahnaf ini tidak hidup semasa dengan Rasulullah, tapi sempat belajar kepada sahabat-sahabat Nabi. Nah, dia ini membaca Quran ketika sampai pada surah Al-Anbiya 10, dia berhenti. Al-Quran berhenti. Surah Al-Anbiya ayat 10. Silakan dibaca Al-Anbiya 10. Al-Anbiya itu surat nomor berapa? Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Ya.
yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu bisa mengerti? Ya, jadi ini terjemah itu macam-macam ini terjemah versi ini ya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an. Nah, kalau itu terjemahnya itu sudah semuanya sepakat. Fihi dzikrukum, di dalam kitab suci itu dzikrukum. Nah, itu diterjemahkan dengan peringatan bagimu. Gitu. Tapi kalau dalam terjemahan yang lain, dzikrukum itu kamu disebut-sebut sebagai orang mulia. Makanya alam nashrah laka sadrak. Terus wa wada'na anka wizrak alladzi terusnya wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat your repute, itu nama baikmu. Jadi Nabi Muhammad ini kan diberi kemuliaan Allah, dan namamu itu akan menjadi nama yang luar biasa sampai kiamat. Iya Pak. Dzikra wa rafa'na, kami angkat nama baikmu itu sampai setinggi-tingginya. Ya kayak sekarang ini lah Pak, ya. Semakin jauh Rasulullah meninggalkan kita, tapi semakin orang bersemangat untuk meniru Nabi kita, nama Nabi kita. Luar biasa. Di mana-mana lah itu. Ya kita sholat semuanya sedunia ini baca sholawat Bapak ya. So, setiap sholat itu. Lalu dalam upacara-upacara kita baca sholawat. Nah itu. Bahkan kalau ada acara tidak ada menyebut hamdalah dan sholawat Nabi, itu acara itu menjadi acara tidak berkah. Dua itu, makanya kalau orang mau ceramah mesti alhamdulillah, terus Allahumma sholli ala, dua gitu. Doa kalau nggak didahului hamdalah dan sholawat juga begitu. Jadi ini gemanya wa rafa'na laka dzikrak. Jadi acara Nabi itu luar biasa. Ya seperti nanti akan mungkin saya publish ya. Bagaimana Nabi ketika nilai-nilai Nabi itu ya, nilai-nilai Nabi ketika dilempari batu di Taif, dilempari batu di Taif. Dan tidak hanya itu Pak, itu Nabi itu disiram dengan air larutan garam. Disemprotkan Nabi, padahal Nabi sedang luka, disemproti garam. Ya apa itu? Apa kata Nabi? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah sakit, tapi menjadi tidak terasa sakit selama engkau itu ridho kepada saya, engkau menyetujui langkah saya. Coba, aku tidak sakit selama engkau itu ridho kepada saya. Walaupun luar biasa ya Pak ya, itu nilai-nilai itu. Lakal adba hatta tardo. Saya ini ya Allah mau berpayah-payah, berdarah-darah hanya untuk satu saja. Aku ingin melihat engkau senyum dan bangga kepadaku. Coba. Nah, ajaran-ajaran seperti itu ternyata Allah mengirim guru itu tidak harus ustadz Pak, tidak harus mubaligh. Itu yang ngajari gitu kan Haikal yang runtuh ketindian itu loh Pak. Dia mengatakan walaupun dengan bahasa yang sederhana, tidak apa-apa Pak, yang penting saya sholat. Coba perhatikan, tertindih reruntuhan dari 3 lantai itu. Di kakinya ini ada teman-temannya yang itu dia mengatakan
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting saya bisa sholat. Loh, coba Pak, bayangkan itu. Nah, itu kan kita malu. Jadi nilai sholat itu di atas segala-galanya. Ketika ada minum, sudah 3 hari tidak minum, ditanya lah, kamu kok tidak minum, ada air di sebelahmu itu, kamu 3 hari. Lah, saya tidak tahu milik siapa itu. Lah, kita kan malu loh Pak. Kita ini makan nggak pernah tanya ini dari mana. Diajak orang ke restoran, diajak ini kan nggak pernah kita tanya uang dari mana. Enak saja kita. Alhamdulillah kemarin dibosi dia itu. Loh, ternyata koruptor gimana? Ya mesti aja uangnya banyak. Iya, dibosi dia itu. Habis berapa itu? Sekali makan itu kemarin saya hitung kwitansinya habis 20 juta. Ya aja makanan apa saja. Di resto yang ikan laut yang mahal-mahal itu. Kita kan nggak pernah bertanya, ini dari mana ini? Lah anak kecil ini, saya nggak tahu itu, ini milik siapa, dari mana? Nggak tahu, saya nggak minum. Loh, kita akan malu loh Pak. Ini nilai-nilai dari Rasulullah. Ketika dokter datang, dan dokter itu non muslim tuh ya saya itu. Makanya kita nggak boleh anti kepada non muslim, itu tidak boleh. Selama mereka tidak menyatakan perang kepada kita, itu adalah dulur kita. Nggak boleh karena beda agama. Kayak gini, dia ketika ditolong dokter, dia bilang apa? Pak, jangan saya dulu Pak, itu loh 2 teman saya di kaki saya ini dari dulu Pak, gitu. Coba Pak, nah, itu kan acara Nabi. Lihat nanti surat Al-Ahzab itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang baik itu orang yang selalu berpikir untuk orang lain, fokus untuk orang lain daripada fokus pada dirinya sendiri. Itu orang Madinah itu dipuji ya itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, baik Pak ya, itu selingan saja. Nah, surah Al-Anbiya tadi itu dzikrukum wa rafa'na laka dzikrak. Nah, ditafsirkan menjadi laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah mendatangkan Quran dan fihi, di dalam Quran itu dzikrukum. Akan ada ayat-ayat yang menjadikan kamu itu dzikrukum. Kamu akan, namamu itu harum di sisi Allah. Namamu itu harum di tengah manusia, tapi di tengah manusia tidak terlalu penting lah Pak ya. Di tengah, di hadapan Allah, dzikrukum. Afala ta'qilun. Masa kamu tidak mau berpikir soal hal ini? Nah itu loh. Surat apa? Al-Anbiya ayat 10. Nah, dia berpikir, kalau begitu ukurannya orang bisa mulia tidak itu di sini ini. Nah, maka dia, ini teorinya itu. Coba saya ini siapa sebenarnya? Dia buka Quran, acak saja, terus dibuka. Pertama kali yang dilihat itu, yang ketemu mata itu tertuju kepada surah Az-Zariyat 17-18. Surah Az-Zariyat 17-18. Silakan ditarik. Ini kalau ada Ustadz Ferry masih di sini, saya suruh baca ayatnya. Mantap. Ada toh? Cek mantap banget. Ayatnya online tuh Pak, bacaan. Kalau saya baca sendiri dengan bacaan 17-18. Dan di sana mereka diberi segelas minuman. Loh, Az-Zariyat Pak, Az-Zariyat ayat 17-18. Az-Zariyat, Az-Zariyat turun aja Qamar.
Adzariyat. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, coba Pak ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang pilihan Allah itu tidurnya tidak banyak. Qalil sedikit. Ma yahja'un. Sedikit. Ya tapi begini tidak bisa dipraktekkan semua orang Pak gitu ya. Ada orang kayak seperti saya ini kan tidur harus 5 jam. Jadi tidak bisa kalau nurut ayat itu persis. Karena oleh dokter saya pokoknya harus tidur minimal semalam itu 5 jam. Jadi ya kalau mau bangun malam ya startnya lebih awal gitu. Tapi ya 4 jam itu kadang-kadang sudah puas ya, gimana itu ya. Ya saya nurut dokter aja. Nah saya nurut dokter itu ya ibadah. Karena supaya saya sehat, saya nurut dokter. Dokter kan orang yang sudah diberi titipi Allah ilmu dari Allah. Nah di situ disebut kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang dipilih Allah itu tidurnya tidak banyak. Lalu apa yang dikerjakan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sholat sampai menjelang subuh. Ashar itu sahur. Ketika orang-orang itu sahur, mereka itu yastaghfirun, minta ampun. Jadi sholat malam itu sepanjang malam itu yang dimintanya ampunan. Lah kalau kita kan sholat malam yang banyak kan problem. Ya Pak? Pak? Bu? Problem. Nangis itu bukan karena takut Allah. Kenapa nangis? Iya toh Pak? Lalu dia apa katanya Ahnaf? Ya Allah, saya belum bisa seperti ini. Berarti saya ini bukan orang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kalau kamu minta sembuh, dalam surat Yasin itu wa mata'an ilahin. Ya tuh, itulah. Wa illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kamu yang naik kapal, saya bisa menenggelamkan kamu. Tapi kamu bisa selamat kalau itu kecuali saya kasih saya kepadamu. Dan andai kan kamu selamat dari kapal pun itu, kenikmatannya ilahin, terbatas. Iya toh Pak? Orang selamat dari kapal itu kan nanti terbatas. Kan hanya sampai akhir hayatnya, gitu Pak ya. Ya toh Pak, betul toh? Tapi kalau ampunan, ayo. Kalau ampunan sampai kapan? Kalau ampunan yang kita peroleh sampai kapan? Terbatas apa enggak? Tidak terbatas. Kita minta sembuh. Lah kalau kamu sembuh itu jangan dikira kamu tuh enggak bisa mati. Ya paling banter kamu sekian. Nah ini makanya ini hum babil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka itu minta ampun. Ya Allah, saya tidak seperti ayat ini saya ini. Ya, berarti saya kan tidak termasuk orang baik-baik gitu. Terus apa ini Pak? Pengajian ini terus dah. Terus. Gitu, Pak. Ini agak berat loh Pak ya ini ya. Saya sampai begini. Kapan itu ngisi pengajian? Pak aku kemarin ngurung pengajian sampai koyok menisuk sampai mati nih Pak. Ya wis gak alhamdulillah lo kok menelik mati yo. Ya penjelasan gini saya nikmati Pak. Ya karena kemarin saya kirim tulisan ke Pak Ferdi itu kan saya di rumah sakit kemarin Rabu itu.
Selasa masuk, kemudian malam puasa 8 jam, terus ada dilakukan masuk kamar operasi sampai maghrib, Rabu maghrib balik pulang, tidak ada apa-apa. Ya hanya ada batu di empedu, kemudian ada apa itu, ada fungus apa itu, jamur di tenggorokan. Diberitahu ada jamur di tenggorokan, Pak. Jamur juga sok enak ini. Baik Bapak ya. Ada berarti kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surat apa tadi? Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Buka lagi. Acak lagi. Kalau Az-Zariyat itu kan surat nomor berapa tadi, Pak? 51 tuh. Wah, buka saja kanan kiri. Ternyata pas apa, Pak? Mana Mas Ferry? Sini loh Mas. Sampai tuh besok mengganti saya, ya. Saya ini terbatas umur saya. Bawa Quran, Mas. Nah, dengan enak Pak. Energi saya terkurangi, ya Pak ya. Nah, suara Bapak juga, suaranya juga seperti ini. Sini aja, tidak apa-apa sih. Sini. Sampai itu besok mengganti saya. Ya, itu. Nanti saya ajari ceramah, kalau ngimami kan sudah. Nah, yang saya ceramahkan ini, tolong ceramahkan di tempat lain ya, latihan. Gitu. Supaya baik. Sampai ketemu surat Ali Imran 134. Dibuka lagi surat Ali Imran 134. Ali Imran 134. Semuanya juga carilah, Pak. Ini ayat yang populer setelah hari raya untuk Indonesia. Orang di Indonesia pokoknya ayat ini kalau halal di Indonesia mesti baca ayat ini. Silakan Ustaz. Ali Imran 134. Nabi itu walaupun Nabi bisa baca Quran itu tidak sekali dua kali meminta orang lain membacakan, sebab rasanya kadang-kadang beda kalau baca sendiri ya, apalagi bacaannya bagus. Tolong diterjemah Ustaz Ferry. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi dia ini Al-Ahnaf bin Qais itu membuka ayat, oke, ini mata kau tertuju begitu ya. Itu semuanya Allah yang menggerakkan mata untuk melihat, itu ya Allah. Pokoknya la ilaha illallah gitu. Yang menggerakkan mata kok di situ ya sudah. Ketemu orang yang tidak menyenangkan kita, loh, yang mempertemukan ya Allah. Ya sudah. Punya tetangga jahat sekali gitu. Ya yang menakdirkan kita tinggal di situ ya Allah. Ya toh Pak, semuanya wis.
Kok saya ditakdirkan bertetangga dengan orang seperti ini? Saya disuruh belajar apa? Itu loh Pak ya. Masa parkir sebentar tamu aja itu ramenya setengah mati. Gitu. Wah, macam-macam lah begitu. Pohon agak sini, daunnya agak ke sini aja, itu harus dipotong. Ya punya pohon di sini ruaminya setengah mati. Iya pohonmu di situ, tapi akarnya ke rumah saya. Ini pecah semua ini gara-gara pohonmu itu. Wono ae. Terus macam-macam. Nah ini orang baik itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang istiqomah dalam infak. Istiqomah dalam infak. Kalau hari itu rezekimu sedikit, jangan absen infak. Ya, infakkan yang sedikit itu. Kalau hari itu kamu hanya bisa memasukkan uang di masjid ini, karena masjid ini akan tergantung pada infak Bapak. Ini lampu menyala semuanya ini kan dari uangnya kita semuanya, ya Pak. Dan siapa yang membuat matahari bersinar, apa itu lampu bersinar sampai Ustadz Ferry bisa baca, itu kan insya Allah Pak, itu di kuburannya ya terang seperti ini. Sampai percaya enggak? Kok kelihatannya enggak percaya ngono? Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya, masa Allah tidak tahu bahwa kita mengeluarkan? Jadi kita mengeluarkan bukan karena kita kaya, tapi karena konsisten, istiqamah, yunfiquna fis sarra wad dharra, ekonomi susah. Enggak ada kata-kata maaf, lagi seret ekonomi saya. Enggak begitu. Lagi seret sedikit, banyak. Loh gitu. Kita rutin. Dulu bisa membiayai sekolah. Saya selalu ngomong di sini berkali-kali. Kita selamatkanlah masa depan anak-anak kita ini. Banyak anak-anak kita itu yang biaya sekolahnya itu kesulitan, Pak. Yang biaya mereka untuk sekolah itu Pak lebih murah daripada listrik Bapak untuk AC di rumah itu. Biaya untuk sekolah mereka itu Pak ya, lebih murah daripada ganti bannya mobil Bapak dalam setahun. Ya tentu bukan sekolah-sekolah yang ini Pak ya gitu. Sekolah-sekolah di kampung-kampung, Bojonegoro, di Pacitan, di mana itu kan banyak orang-anak yang tidak sekolah karena dikeluarkan dari sekolah. Lah sekolah sendiri yang keluarkan karena sekolah itu hidupnya dari itu gimana? Ijazahnya itu. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Ayolah Bapak, infak. Mumpung kita punya Pak. Siapa yang jamin Bapak masih tetap punya duit? Mumpung kita hidup. Saya selalu bilang istri saya, ayo, mumpung urip sampean. Mumpung saya punya rezeki, ayo, mumpung, ayo, tidak apa-apa, Mas ini tidak apa-apa, mumpung saya hidup. Besok kalau sudah mati saya tidak bisa berbuat apa-apa saya. Ini tidak untuk anak-anak ini, untuk anak-anak jangan terus-terusan. Anak-anak punya masa depan, saya juga harus punya masa depan setelah mati saya. Ya, kalau minta urusan anak kan nggak habis-habis nanti Pak. Anak nanti terus nggak punya rumah diberikan rumah, setelah itu kemudian belum punya modal terus diberi modal, itu Pak ya, itu terus ini kasihan cucu saya itu, ya Allah, mikir cucu lagi, itu nggak bisa habis Pak. Pikirkan juga masa depan kita punya masa depan. Ya, ayo. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Infak. Ada tuh Pak itu orang sekarang jadi miskin tuh banyak. Dulu kaya raya. Ada nggak Pak? Ada nggak? Itu kan sudah digambarkan surat Yasin. Oh, surat
Masya Allah. Surat Al-Waqiah itu loh. Nah kalau saya menghendaki saya hancurkan panenmu itu, saya besok dinyatakan besok kita panen. Coba kita panen Bandung. Kamu daerah mana, Fer? Oh Jombang, kalau tambak. Udah dihitung Pak ini, panen besok, panen besok, panen. Kita dihitung udang ini hitung panen, semuanya dihitung. Jam 12 banjir bandang, semuanya hancur. Lah itu tuh sudah diterangkan dalam Quran, kasus-kasus seperti itu sudah diterangkan dalam Quran. Jadi bisa saja itu yang kamu harapkan itu dalam surat An-Nur juga begitu. Ampun. Kalau mumpung kita punya Pak, ya Pak, kita cari orang-orang yang membutuhkan infak kita. Sudah lama mobil yang sudah pakai itu sudah itu nggak usah ganti-ganti lah Pak, sudah itu. Pokoknya gak mogok, nggak apa kita. Ini mobil baru kita beli, ini rumah ini sudah Pak, sekarang fokuskan untuk akhirat. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Terus lanjutannya apa Ustaz? Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa mengendalikan marah. Ini artinya apa? Semua orang tuh bisa marah, Pak. Paham toh? Loh Pak, sudah selesai Pak, sudah. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mengendalikan marah. Artinya apa? Setiap orang itu punya potensi marah. Yang tidak bisa marah hanya unta. Unta itu bisa marah. Bisa juga toh. Lah unta aja bisa marah. Apalagi kita. Ya, bisa dikendalikan. Jadi orang yang sabar itu bukan berarti tidak marah, Pak. Dia pandai mengelola emosinya, Pak. Coba Pak perhatikan. Kalau kita marah, ada orang marah, kita balas marah. Itu nanti mesti marahnya tambah tinggi tuh Pak ya. Ya betul Pak ya. Kalau marah dengan kata ini terus, apa yang terjadi? Fisik Pak. Maunya jotos saja. Kasih pelajaran ini dapat. Ternyata jotos itu pada posisi badan dan itu mematikan. Ayo. Berarti dia membunuh orang. Lah siapa yang membunuh orang? Itu besok akan di neraka jahanam selamanya dan Allah murka, membunuh orang. Wa man ahyaha faqannama ahyan nasa jami'a. Siapa yang membunuh orang seperti dosanya membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha faqannama ahyan nasa jami'a, surat Al-Maidah. Dan siapa yang bisa menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Itu Quran. Dan ayat ini ayat yang paling populer di Eropa, dipakai oleh orang Kristen, orang ateis. Luar biasa komitmen Islam terhadap nyawa, sehingga mereka itu rebutan untuk menyelamatkan, menolong di tsunami dulu ayat ini. Itu Pak. Jadi orang-orang yang menyelamatkan kemanusiaan seperti itu di reruntuhan itu kemarin, Masya Allah, ya Allah, menyelamatkan nyawa. Dia harus merangkak, padahal itu resikonya kalau waktu merangkak di lorong itu jatuh ya nyawa, tapi ya sudah dia. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, dan juga mudah memaafkan orang. Lalu apa kata Ahnaf? Ya Allah, saya belum seperti ini, saya ini berarti saya bukan orang baik. Inilah salah satu teori bagaimana kita untuk mengukur keimanan kita melalui pilihan-pilihan ayat secara acak itu. Masih ada beberapa tapi cukuplah sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Kita doakan mudah-mudahan yang memberi konsumsi diganti dengan makanan surga. Ya Allah. Itu ada pertanyaan? Ada? Kita kan banyak orang yang berpikiran bahwa masa depan itu kan hanya di dunia, padahal masa depan kita kan di akhirat. Betul ya. Kira-kira kita yang sering di masjid saja masih kadang-kadang nggak sadar dengan itu, yang sering di pengajian
apalagi orang-orang yang tidak pernah hidup tadi. Gimana kira-kira itu? Ya, Bapak di sini itu juga bisa Bapak ikut ngaji ini ya karena kehendak Allah, ya gitu ya Pak ya. Orang-orang yang tidak datang itu ya, satu kita bisa husnudzon karena mungkin ada pekerjaan ya, nafkah mereka begitu. Nah, mencari pekerjaan itu juga demi akhirat juga ya Pak ya, karena tanggung jawab. Kita husnudzon aja. Atau yang sekarang lagi membersihkan mobil-mobilnya itu mungkin ya mobil itu Tuhannya. Mobil itu Tuhannya, masa depannya ya pakai mobil itu, itu he serve their cars as a god. Jadi orang-orang Indonesia itu cenderung untuk memperlakukan mobil itu seperti Tuhannya. Jam subuh itu delosor misalnya mobil Pak, ngelapin. Wah, pengajian gini ya, belum nggak ikut sholat subuh tapi jalan pagi sekitar masjid. Ya tidak apa-apa, belum diberi hidayah Allah ya, belum diberi hidayah Allah Pak ya, gitu ya. Benar Pak itu lah, kalau kita nggak pengajian seperti ini, saya bisa ngomong begini ya, saya baca Quran, mempelajari buku-buku, kita lihat ya Allah, saya ketemu dokter yang dulu senior top lah, pokoknya top, ternyata masa tuanya itu ya tua juga ya, tua juga dan tidak bisa berbuat apa-apa ya, mati juga ya Allah, hidup itu hanya segini saja ya. Nah, kalau kata Sayyidina Ali, orang-orang itu ya, kalau ada orang mati itu mesti yang ditanyakan itu punya anak berapa dia gitu. Anaknya gimana ya? Kata Sayyidina Ali, ya itulah manusia. Sedangkan kalau malaikat itu saling bertanya apa yang sudah dibawa untuk mati. Jadi pertanyaan manusia itu beda. Berapa anaknya? Gitu. Terus umur berapa? Pokoknya tanya gitu-gitu. Kalau malaikat saling bertanya itu, orang ini sudah bawa apa untuk menghadap Allah ini? Gitu. Itulah Pak ya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.